Bagi orang-orang yang rutin melaksanakan sholat berjamaah Isya dan subuh, melaksanakan qiyamul lail, akan Allah berikan nur di wajahnya. Ada cahaya. Ini lihat wajahnya, terang-terang. Wa yaquluna, mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang biasa menempuh perjalanan itu masih mereka katakan Rabbana atmim lana nurana. Ya Rabb, sempurnakan cahaya kami supaya kami enggak kepleset, enggak kejeblos, enggak kegelincir, enggak jatuh ke jurang api neraka jahanam. Waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni dosa kami, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara, ini cahaya yang sudah Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul, juga sudah Allah berikan kepada aulia-aulia Allah. Cahaya itu sudah diberikan kepada mereka di dunia sebelum nanti di akhirat. Kalau kita, Allah berikan cahaya sekarang udah diberikan sedikit. Bagi orang-orang yang rutin melaksanakan sholat berjamaah Isya dan subuh, melaksanakan qiyamul lail, akan Allah berikan nur di wajahnya. Ada cahaya. Ini lihat wajahnya, terang-terang. Ya, wajahnya itu ada cahaya, berliput cahaya. Tapi di akhirat cahaya itu Allah berikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan ini sudah Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul, juga kepada wali-wali. Tentang Allah berikan cahaya itu banyak disaksikan oleh orang-orang yang menjumpai wali-wali. Ketika dia melihat seorang wali Allah itu berliput cahaya yang sangat terang sekali. Salah satu kisah ini disaksikan cahaya yang gemerlap pada tubuhnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Dulu masih pada melek apa kagak ya? Ya, hasilnya banyak yang khusyuk itu. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Islamic Center Jakarta, Kuitang, dekat Pasar Senen. Dulu semasa hidupnya beliau sudah berdakwah, sudah buka forum dakwah, majlis dakwah yang disebut dengan Islamic Center Jakarta, Keramat Kuitang. Di sana waktu itu ada seorang preman Pasar Senen yang kerjaannya preman, nodong, rampok, berjudi, berzina, mabuk-mabukan, itu kerjaannya. Tapi dia muslim. Dan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang menaruh simpatik sama ini preman. Karena ini preman, biar dia preman, satu sisi dia galak, sisi lain dia baik. Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, kesian, dia sedekah tapi dia nggak tahu itu duit haram disedekahin, nggak ada nilainya. Kalau barang haram, duit haram, biar kita kata kita sedekahin, nggak usah pakai jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran kita sedekahin, nggak ada nilai. Karena barang haram diibaratkan itu kotoran, najis. Kalau sekarang ada najis, ada kotoran, kita kasih orang, itu sama orang bermanfaat apa enggak kira-kira? Orang aus banget, kita kasih minum, tapi maaf dari air seni, air kencing. Kira-kira diminum gitu sama orang? Lah kagak, orang lapar banget, yang kita kasih itu kotoran kucing, kotoran anjing, yang nggak dimakan sama dia, nggak bermanfaat. Habib Ali kesian, sehingga untuk ketemu sama itu preman kan susah. Tapi lihat, Habib Ali Al-Habsyi datengin itu preman lewat mimpi. Wahai saudaraku, kumpul sama kita di hari Minggu pagi di Kuitang. Itu mimpinya beliau, ya, mimpinya sang preman. Sering didatengin sama Habib Ali, tapi dia belum juga ke Kuitang, datengin lagi mimpi
sampai ketiga kalinya dalam kisah itu, baru itu preman itu kalau hari-hari lain dia nongkrong di pasar sebagaimana kerjanya, tapi di hari Minggu pagi dia ke Kuitang. Nih, ke Kuitang dia. Hadir ke Kuitang. Yang namanya preman itu perilakunya, tapi kalau mau sedekah beranian dia sama kita. Saya ulang, orang biar preman itu kalau sama sedekah beranian dia sama kita. Kita mau ada santunan, kita mau paling 100, 200, paling gede 500 ngasih, mereka itu bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta, bisa berani 5 juta. Apa kata mereka? Kalau saya nyumbang hitung-hitung saya kalah main. Itu preman prinsipnya. Jadi sama sedekah berani. Sering sedekah sama Habib Ali, sering sedekah sama Habib Ali, sering sedekah sama Habib Ali. Makin lama makin dekat ini preman. Ya makin dekat, makin cinta, makin khidmat. Habib Ali mau apa dibantu layanin. Habib Ali mau apa dibantu layanin. Dia bantu penuhin tuh keinginan Habib Ali kita. Lama-lama dia merasa udah dekat, dia pengen mengutarakan hasratnya, keinginannya. Ada hal yang sangat penting yang harus dia bicarakan dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hadzi kita. Sehingga habis majlis diminta izin, pengen ketemu langsung bertatapan 4 mata. Ada yang dia mau bicarain. Udah, Habib Ali tunggu. Habib Ali masuk setelah bubar itu jamaah di hari Minggu pagi. Habib Ali masuk, kalau Habib Ali tunggu. Dia nunggu di ruang tamu Habib Ali. Itu mantan preman berdiri di pintu. Ya dia nggak berani masuk karena belum disuruh masuk. Kata beliau tunggu. Dia berdiri di pintu. Tidak lama kemudian Habib Ali dari kamar keluar dari kamar. Begitu keluar dari kamar dia terkejut, hampir jatuh. Dia melihat tubuhnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hadzi Kuitang penuh dengan cahaya. Yang dilihat itu cahaya yang sangat terang sekali. Dia sampai hampir pingsan. Begitu silaunya itu cahaya yang keluar dari tubuhnya Habib Ali. Dia lemas, kata Habib Ali, ada apa? Wahai Habib, saya hari ini melihat Habib bukan seperti biasa. Kenapa, kata Habib Ali? Saya melihat Habib keluar dari kamar itu seakan-akan bukan Habib, seakan-akan itu bulan, seakan-akan itu matahari. Begitu terang cahaya antum, wahai Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hadzi Kuitang. Masya Allah, kata itu preman sambil gemetar. Apa kata Habib Ali? Engkau melihat itu? Oh, lihat cahaya itu keluar dari tubuhku. Tanya Habib Ali, kata dia, iya, saya melihat Habib. Betul saya melihat. Sudah, kalau kau melihat cahaya itu tadi, itu cahaya akan Allah berikan kepada orang-orang yang biasa melaksanakan salat isya berjamaah, subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sampai nanti di akhirat. Tapi kalau kau melihat di tubuh saya, itu maaf, kata beliau, itu adalah ciri kewalian. Tapi saya pesan, kata Habib Ali, kalau kau sudah lihat cahaya itu yang keluar dari tubuhku, saya pesan, jangan ceritakan kepada siapa-siapa. Kata beliau, dengar Habib, apa? Jangan cerita kepada siapa-siapa. Sampai kapan? Selama saya masih hidup, jangan kau ceritakan. Tuh, kalau wali yang sebenarnya begitu. Jadi ketika kewaliannya kelihatan sama orang, dia pesan jangan dikasih tahu yang lain. Beda kalau sama kita. Kalau dia sama kita, lu ngeliat itu, lihat itu ciri kewalian. Jadi sekarang lu tahu kan kalau gue ini wali. Kalau kita mungkin begitu. Lu bilangin orang semuanya kalau gue wali. Kalau beliau enggak. Jangan ceritakan kepada siapa-siapa selama saya masih hidup. Kata beliau, baik Habib, disimpan rahasia itu, disimpan amanah itu sama sang mantan preman. Udah berlangsung lama ikut majlis, makin hikmat itu preman kemana Habib Ali, makin banyak membantu kepada Habib Ali. Bukan saja di hari Minggu pagi dia datang, di hari-hari lain waktu siang dia datang ke situ untuk membantu pekerjaan Habib Ali. Lama berlangsung, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hadzi Kuitang, Allahyarham, meninggal. Beliau meninggal melanjutkan dakwah di Kuitang.
turun ke khalifahnya putra beliau Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, turun ke beliau. Dia masih terus ngikutin tuh mantan preman. Singkat kata, beberapa tahun kemudian sang preman ini meninggal. Dia belum sempat cerita nama siapa-siapa, belum sempat. Dia meninggal. Di pagi itu meninggal, disolatkan oleh Al-Habib Muhammad, diimami oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, karena dia sangat dekat dengan keluarga Kuitang. Yang imamin itu Habib Muhammad, diajakin tuh para habib yang lain, para kiai yang lain untuk menjalankan mantan preman yang sudah insaf, sudah sadar, dan dia sangat dekat sekali dengan keluarga Kuitang, terutama kepada abahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Disolatin sama beliau. Terus malam, habis maghrib, habis isya, ada acara tahlilan yang namanya orang kita. Meninggal ada orang tahlilan. Anak dari mantan preman, di saat orang habis pada tahlil, pada ngaji, dia lelah, habis melakukan penyelenggaraan jenazah ayahnya yang mantan preman itu, terlelah, dia istirahat, rebahan. Di saat dia belum tidur, ini anaknya mantan preman, kata dia dibilang tidur belum, baru layap-layap kata kita. Juga nggak melek. Apa kata dia? Bapaknya datang. Bapaknya datang sama dia, cerita, wahai anakku, ya, bagaimana bapak? Aku mau cerita. Cerita yang pertama, melihat cahaya yang keluar dari tubuhnya Habib Ali, diceritakan sama anaknya. Dan ayah dipesan jangan cerita kepada siapa-siapa. Aku ceritakan kepadamu wahai anak. Aku pernah melihat cahaya yang begitu terang keluar dari tubuhnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Kemudian ayah mau kasih tahu tadi, sebelum ayah meninggal itu ada rombongan malaikat datang yang dipimpin oleh malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Ayah begitu takut mau meninggal dunia. Israel datang sama rombongan mau jemput ayah. Ayah sangat takut, ayah gemetar, takut sekali kata beliau. Waktu hidup ayah nggak ada yang takutin. Di Senen itu semua orang nggak ada yang takutin. Tapi saat itu ayah sangat takut luar biasa sekali. Ketika malaikat Israel mau mencabut nyawa ayah, kata itu mantan preman. Terus di saat mereka mendekat, tiba-tiba lihat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, kata dia datang di samping ayah, dampingin, lihat. Padahal waktu itu Habib Ali udah meninggal belum? Halo, sudah meninggal waktu itu Habib Ali. Loh kok datang itu? Lihat, benar kata Nabi itu, al-mayyit yantafi'ul hayy. Mayit bisa mendatangkan manfaat sama orang yang hidup. Udah meninggal bisa memberikan syafaat kepada orang yang mau meninggal dunia. Orang mau meninggal belum mati, masih hidup. Orang yang sudah meninggal bisa mendatangkan manfaat kepada orang yang masih hidup. Ini salah satunya. Habib Ali datang mau ngapain? Dampingin ayah. Lihat, begitu ayah lihat di samping ayah ada Habib Ali yang tadinya ayah takut banget, jadi nggak takut. Lihat, orang takut, tapi kalau ada teman jadi nggak takut. Ya tadinya mau lewat pun bacang sebelah situ, itu ada genderuwo di situ, kita nggak berani lewat. Begitu ada teman, jadi berani. Tuh, ini apalagi yang dampingin tuh orang yang dia cinta. Apa kata Habib Ali? Tenang, jangan takut, ada saya. Saya akan bantu engkau, saya akan bela engkau, kata Habib Ali. Padahal waktu itu Habib Ali sudah meninggal. Apa kata Habib Ali? Israel, kau akan cabut nyawa sahabat saya? Kata Israel, betul. Cabut perlahan-lahan, supaya tidak terasa sakit. Sudah datang mereka Israel, cabut itu nyawa si mantan preman yang udah insaf. Kalaupun sesuatu yang dicabut nyawanya, orang meninggal itu sekarat itu sangat sakit sekali. Sangat sakit sekali. Kata Sayyidina Ismail alaihissalam di saat mau disembelih sama ayahnya, apa kata dia? Wahai ayah,
asah pedangmu yang tajam, supaya kau potong nanti leher saya tidak terasa sakit. Karena al-mautus syadid, kematian itu sangatlah sakit. Nabi ibaratkan orang yang dicabut terus seperti orang yang disayat oleh pedang 100 sayatan. Sekali cabut 100 sayatan, kayak apa sakit? Tapi di saat itu kata dia, ayah tidak merasakan sakit. Kenapa? Di samping ayah ada orang yang ayah cinta. Alhamdulillah. Jadi kalau sesuatu yang sakit itu, kalau ada orang yang kita cinta, nggak ada rasa sakitnya tuh hilang. Tuh. Sudah, jadi nggak berasa. Ayah dicabut terus itu nggak terasa. Kenapa? Di samping ayah ada kekasih ayah, orang yang ayah cinta. Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, di saat kalian tadi kuburkan ayah, kata si mantan preman cerita sama anak, kalian semuanya tinggalkan ayah di kuburan sendirian, pulang. Kalian berangkat pulang. Beberapa langkah dari kubur datang 2 orang malaikat, Munkar dan Nakir. Lihat, Munkar Nakir datang mau ngapain? Mau nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Ya, wama giblatuka, apa giblatmu? Wama imamuka, apa imammu? Akan ditanyakan 6 pertanyaan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Apa kata dia? Lagi-lagi ayah begitu takut menghadapi 2 orang malaikat. Kenapa takut? Ayah mantan preman. Dulunya tukang begal, tukang rampok, tukang bunuh, bezina, penjudi, pemabuk. Jadi ayah takut kalau nanti ditanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma giblatuka, wa ma imamuka, wa man ikhwanuk. Apa yang akan ayah jawab nanti? Ayah takut sekali. Lihat saudara, lagi-lagi kata dia, datang Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi Kuitang dampingin ayah, kata dia. Sekarang orang mati sama orang mati, betul juga kata Nabi, wal mayyit yantafi'ul mayyit. Mayit bisa memberikan manfaat kepada mayit yang lain. Ini salah satunya. Mayit bisa memberikan syafaat kepada mayit yang lain. Mayit bisa mendatangkan keburukan juga kepada mayit yang lain. Maka kita orang-orang muslim, ketika kita nanti meninggal dunia, harus dimakamkan di pemukiman muslim. Nggak boleh dicampur sama pemukiman orang-orang non muslim. Kenapa? Kita akan terusik dan terganggu. Tapi kita dimakamkan di tempat orang-orang pemakaman orang muslim, kita akan mendapatkan itu manfaat dari yang lain. Sedikit dulu lepas ke cerita lain tentang mayit memberikan manfaat kepada mayit lain. Itu di Ampel, ya, di Ampel itu ada makam Sunan Ampel. Di dalam pasar itu ada namanya Gubah Habsyi. Di dalam itu ada makam Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Habsyi, ada di Ampel. Ada pemakaman kecil di sana, pemakaman keluarga Al Habsyi. Di sana itu beliau dimakamkan. Ada seseorang yang minta kepada keluarga Gubah Habsyi, kalau nanti dia meninggal dunia, dia minta tolong dimakamkan di situ. Kalau memang harus berinfak, kalau memang harus bersedekah, kalau memang harus bayar, berapapun dibayar sama dia. Sudah, dimakaminlah tuh orang di situ. Ketika itu pemakaman berlangsung, yang namanya orang gali kuburan, kan banyak orang berisik. Ada orang yang udah meninggal itu udah puluhan tahun di situ. Ada seorang ibu. Waktu orang lagi pada gali kuburan, di siang itu anak orang si ibu-ibu yang meninggal itu, ya, anaknya itu lagi tidur siang. Ibunya datang nanya, nak, itu di pemakaman itu di Gubah Habsyi itu ada apa itu berisik bener, kata dia. Ada apa berisik bener? Ya, kata dia itu, mak, ya, ada orang lagi gali kuburan, mau makamin Pak Fulan bin Fulan yang baru meninggal. Wah, berisik sekali. Dia melihat, ini si perempuan ini melihat ibunya itu
Ya bangun dari kuburnya dalam keadaan utuh. Apa kata anak? Wah ibu, kok kain kapan ibu nggak rusak? Kain kapan ibu nggak lusuh? Nggak dimakan rayap? Kan ibu meninggal udah lama. Udah 10 tahun lebih. Tubuh ibu nggak rusak? Kata nih anak nih, lewat dalam mimpinya. Apa kata dia? Alhamdulillah nak, tubuh ibu nggak rusak. Kain kapan ibu aja nggak ada yang rayap makan. Kenapa? Berkat keramatnya, berkat syafaatnya Al Habib Muhammad bin Ahmad Al Habsyi yang ada di situ. Karena ibu ada di kompleks itu. Kata beliau, orang yang dimakamkan di sekitaran sini, ya rayap, ya apa namanya itu, binatang-binatang tanah Allah haramkan untuk makan. Lihat, orang yang udah meninggal bisa memberikan manfaat kepada orang yang udah meninggal juga. Ini termasuk. Kata dia, kembali ke cerita tadi, Habib Ali datang di saat malaikat Munkar Nakir mau nanyain ayah. Beliau berdiri di samping ayah. Begitu malaikat Munkar Nakir mendekat, kata ayah, itu dia belum sempat nanya, Habib Ali udah nanya duluan. Lihat. Jadi membackup, backing tuh orang kalau kita cinta sekelas wali-wali, maka kita harus ada satu orang yang kita punya kedekatan dengan seorang wali-wali. Ya, hayyan au maitan, baik wali yang masih hidup atau wali yang sudah meninggal dunia. Makanya alhamdulillah ulama-ulama kita ajaran nama kita wiridan, diantaranya ratib. Kenapa ratib? Di situ kita banyak mengirimkan arwah-arwah aulia di situ. Yang ada dalam Ratibul Haddad, yang ada dalam Ratibul Atos, itu wali-wali yang kita kirim, itu wali-wali besar. Sekalian isrok ya. Tiga lagi yang mohon minta ridhonya, minta waktunya. Kalau yang mau kerja silakan. Oh alhamdulillah. Berarti yang Jumat nggak apa-apa nih sekalian. Libur. Yang nggak gitu juga kali. Udah. Habib Ali tanya mereka Munkar Nakir, kamu kesini mau ngapain? Apa kata itu dua orang malaikat? Mau nanyain tuh jenazah yang di samping ente. Bahasa kita begitu. Apa kata Habib Ali? Kalau kamu mau tanya dia, jangan tanya dia, tanya saya. Lihat. Kata Habib Ali, jangan tanya dia, nggak tahu apa-apa dia mah, dia mantan preman. Nggak kenal betul siapa Tuhannya Allah, nggak kenal betul siapa nabinya Nabi Muhammad, nggak kenal betul dia. Jangan tanya dia, takut salah jawab, tanya saya. Lihat, orang yang udah meninggal dunia memberikan backingan begitu hebat, pendampingan sampai seperti itu. Kata Habib Ali, jangan tanya saya. Sekarang kalau kamu mau tanya dia tentang siapa Tuhanmu, sekarang saya tanya kamu berdua, waman rabbukuma, Tuhan kamu berdua itu siapa? Kaget malaikat Munkar Nakir. Loh, kok bukan saya yang nanya, saya yang ditanya. Karena kan nanti ketika kau jawab Tuhan kalian itu Allah, sama Tuhan saya Allah, Tuhan dia sama saya. Lihat. Sekarang saya tanya, Nabi akhir zaman, nabimu itu siapa? Loh, kok jadi kita yang ditanya? Kalau kau tanya nanti dia sama dia tanya, dia akan jawab Nabi Muhammad, Nabi saya. Nabi Muhammad kakek saya, Nabi Muhammad datuk saya. Jangan tanya-tanya sama dia. Kalau mau tanya-tanya sama saya. Lihat. Kata malaikat Munkar Nakir, udah kita balik aja dah. Kata dia nggak jadi ditanya, ayah nggak ditanya karena sudah di backup, sudah di backing oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita. Lihat. Tuh hebatnya. Kita punya kedekatan dengan seorang aulia. Dia akan menyelamatkan kita, membela kita di saat kita saat-saat genting sekaratil maut. Dia datang dampingin kita. Ini yang sangat kita butuhkan. Karena setiap kita berharap akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik, meninggal keadaan baik ialah mampu mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Kalau kita didampingi oleh wali-wali, pasti kita akan dibimbing oleh mereka untuk dapat mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini jaminan. Akhirnya kata dia, ayah nggak jadi ditanya sama dua orang malaikat. Jadi pertanyaan itu bisa iya, bisa enggak. Tergantung siapa yang meninggal dan tergantung siapa backingnya. Tuh. Sama, ada orang tertuduh, dia melakukan
Tapi yang backup itu jaksa mau nanya, kepala jaksa yang dampingin dia. Ente mau nanya dia, iya, jangan tanya dia, tanya saya. Kata jaksa, yaudah pak, iya pak, iya pak. Bisa begitu. Nah, ini kata dia, ini cerita ayah. Si anak itu kaget terbangun. Dia kaget, Masya Allah, bapak saya cerita begitu. Bener nggak ya? Pagi-pagi dia datang ke Kuitang, ingin bertemu dan ingin bercerita, nih anaknya mantan preman dengan Habib Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang. Cerita sama beliau, dan cerita ini pernah diceritakan oleh putra Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuitang, yaitu Habib Muhammad Al-Habsyi, di Majlis Kuitang beliau pernah ceritakan ini. Berarti ini bukan cerita fiktif, bukan cerita karangan, ini cerita sesungguhnya. Kesimpulannya begitulah, orang-orang yang punya kedekatan dengan waliullah, baik dia masih hidup atau dia sudah meninggal dunia, dia akan memberikan manfaat dan akan memberikan syafaat kepada kita di saat kita akan meninggal dunia, di saat kita menghadapi pertanyaan munkar nakir. Terlebih-lebih yang sangat kita butuhkan ialah ketika nanti di padang mahsyar, ketika kita nanti di yaumil hisab, di yaumil mizan, di atas jembatan Shiratal Mustaqim, sehingga akan memudahkan kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah istiqomahkan kita untuk tetap melaksanakan sholat sunnah secara berjamaah. Allah jadikan kita orang-orang yang terus melakukan sholat sunnah berjamaah, maghrib, isya dan subuh, terutama isya dan subuh, karena itu akan menjadikan jaminan kita akan mendapatkan cahaya yang terang yang sempurna nanti di hari kiamat, yang dengan cahaya itu akan Allah luruskan, akan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai orang kafir katakan dalam Al-Qur'an, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unduruna naktabis binurikum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, nanti orang-orang kafir tuh panggil-panggil kita, fulan, haji fulan, ustadz fulan, bang fulan. Kata orang kafir, tungguin kami supaya kami bisa numpang cahaya sama kalian. Mudah-mudahan cahaya itu Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada keluarga kita yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya perjalanan yang biasa kita lakukan untuk melaksanakan sholat berjamaah, yang mudah-mudahan ini terus akan menjadikan motivasi kepada kita. Terus kita laksanakan sholat sunnah berjamaah di tempat kita, di tempat lain, terutama sholat isya dan subuh, insya Allah ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita, Allah tetapkan iman dan Islam kita, tambahkan ilmu, kesolehan dan ketakwaan kita, sehingga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadiyya wa likulli sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali kama radaita bika malika wa adadika malik. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Wa a'inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa mutimil jihan ya karim ya mannan ya rahim wa ya rahman wa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallim Ramadan lana. Antu sallimahu minna wa taqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Adanallahu yakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.